Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Roni, asal Daruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebelum memulai dari resep ramuan yang saya buat ini, boleh saya cerita sebentar. Dulu awalnya saya waktu masih umur 30 ke bawah, kondisi saya masih sehat seperti biasa, seperti teman-teman waktu umur 30-an. Sekarang umur saya menginjak 48 tahun. Tapi pada saat ini kondisi kesehatan saya mulai terganggu. Jadi saya pernah divonis penderita stroke ringan. Jadi saya sangat terkejut. Kenapa saya terkejut? Karena mengingat umur saya masih dibilang muda lah. Saya dibilang muda untuk menyandang penyakit itu. Umur 48 itu seharusnya kondisi masih fit seperti teman-teman yang lain, tapi saya sudah terkena gejala stroke ringan. Waktu itu yang terserang adalah bagian tubuh saya yang sebelah kiri. Nah, kenapa kok bisa saya terserang oleh gejala stroke ini? Ya karena dulunya waktu masih muda saya memang kurang minum air putih. Jadi akibatnya ya sekarang baru saya rasakan, dan saya sangat menyesal kenapa saya dulu jarang minum air putih. Ternyata begitu penting kita mengkonsumsi air putih. Dalam video ini saya akan membuat ramuan. Ramuan ini saya dapatkan dari teman saya. Teman saya memang jago bikin ramuan herbal, dan waktu itu beliau memberikan saya resep-resep untuk membuat ramuan untuk mengatasi gejala, ya intinya untuk mengurangi gejala stroke ini. Intinya di situ dia ramuan ini untuk membersihkan jaringan tubuh kita yang di dalam tubuh kita. Jadi ramuan ini sangat terbukti sangat cocok untuk saya. Oleh karena itu saya akan membagi resep ini ke teman-teman yang sekiranya mungkin sama seperti saya terkena gejala stroke. Setelah saya minum ramuan ini secara rutin tiap hari, pagi, siang, sore, alhamdulillah hasilnya cukup lumayan. Jadi ada peningkatan
peningkatan daya ingat otak dan kondisi tubuh saya berangsur-angsur lebih baik. Jadi saya akan membagikan cerita dan resep ini kepada teman-teman kita yang senasib dengan saya. Oke, tidak banyak cerita, langsung saja kita ke resep yang saya berikan ini step by step dan cara menggunakannya. Terima kasih. Oke, tanaman yang pertama adalah tanaman putri malu. Putri malu ini banyak tumbuh di sawah atau di semak-semak, dan dia hidup di daerah tropis seperti di daerah kita Indonesia ini, dan banyak kita temukan di kebun sawah. Itu banyak kita temukan tanaman putri malu ini. Ini putri malu ini ada beberapa macam, ada yang berbatang, ada juga yang merambat. Nah, yang kita cari ini kita pakai nanti yang merambat, yang batangnya kecil-kecil, itu yang biasa hidup di sawah. Nah, itu yang terutama yang kita pakai. Jadi nanti tanaman putri malu ini kita cabut sama akar-akarnya dan kita bersihkan, kemudian kita potong-potong, kemudian kita jemur. Jadi fungsi dari tanaman putri malu ini adalah yang pertama untuk mempunyai zat antioksidan, jadi untuk membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua itu adalah untuk obat kuat alami. Kemudian untuk mengatasi diare juga bisa menyembuhkan gatal-gatal dan luka, dan banyak lagi diantaranya untuk mengobati rambut rontok juga bisa, wasir, diabetes. Nah, ini lengkap ini. Nah, itu putri malu. Jadi nanti kita cari di sawah-sawah itu banyak, dan di kebun-kebun. Ciri-cirinya tumbuhan ini berduri, dan kalau tersentuh oleh tangan kita dia akan menutup bagian daun dan batangnya itu seperti layu. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah tanaman cipluan. Cipluan ini memang kalau untuk di bahasa Jawa, daerah Jawa itu bahasanya cipluan. Kalau di daerah lain itu saya kurang paham, tapi jenis tanamannya seperti ini. Jadi buah ini biasa kalau kita temukan di sawah, terus di area-area perkebunan jagung, terus di bekas-bekas biasanya kalau kita buang sampah di pinggir-pinggirnya itu pasti akan tumbuh itu cipluan namanya. Jadi buah cipluan ini khasiatnya memang yang pertama itu untuk hipertensi. Untuk mengatasi hipertensi itu yang khasiat utamanya. Makanya kita cari tanaman cipluan ini sebagai pemeran utama untuk penyembuhan
hipertensi. Kemudian untuk diabetes juga bisa, diabetes, bisul, borok, gusi berdarah, terus batu ginjal juga bisa. Jadi banyak manfaatnya dari tanaman cepluan ini. Yang ketiga adalah krokot. Jadi tanaman krokot ini tergolong rumput yang mempunyai khasiat luar biasa ternyata. Jadi tanaman ini banyak tumbuh di sawah di bekas-bekas sawah yang setelah selesai kita tanam jagung atau tanam cabai. Nah, di sela-sela tanaman cabai itu kadang-kadang banyak yang tumbuh tanaman krokot ini. Jadi tanaman krokot ini banyak mengandung air. Nah, tanaman ini sifatnya menyimpan air. Jadi kenapa kita pakai tanaman krokot ini? Karena tanaman krokot ini ternyata banyak mengandung zat-zat yang baik untuk tubuh kita. Jadi peran utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian yang kedua itu menurunkan berat badan. Jadi kalau teman-teman ada yang mau berniat untuk diet atau mengurangi berat badan, sering-seringlah minum ramuan tanaman krokot ini. Kemudian mengatasi masalah kulit juga, terus untuk menguatkan tulang bisa juga, inilah sangat bagus karena mengandung kalsium. Jadi untuk mencegah tulang kropos, ini bagus ini untuk kesehatan, untuk manula ini. Kemudian yang keempat adalah daun jambu biji. Jadi jambu biji ini sangat bagus untuk kita konsumsi juga. Jadi yang kita ambil adalah daun untuk campuran ramuan. Jadi jangan salah, nanti kalau buahnya bagus juga, cuman yang ramuan kita ini kan bentuknya kita sajikan dalam bentuk rebusan. Jadi untuk manfaat utama dari buah jambu biji adalah mencegah diare. Jadi kalau keluarga kita, anak-anak kita terserang diare, rebuskan daun jambu biji itu sangat bagus. Kemudian yang kedua adalah untuk menurunkan kolesterol. Jadi daun jambu biji ini memang kalau dipasangkan sama krokot tadi memang cocok. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk mencegah kanker. Jadi kanker, segala macam kanker ini daun jambu biji ini sangat cocok. Jadi untuk menekan sel-sel dari kanker, kita pakai daun jambu biji ini kita rebus nanti. Kemudian yang kelima adalah tanaman sirsak. Nah, tanaman sirsak ini nanti yang kita ambil adalah daunnya. Daunnya nanti kita ambil beberapa untuk campuran, nanti kita rajang juga, kita potong kecil-kecil. Jadi manfaat dari
buah sirsak ini nanti dia sebagai yang pertama itu antibakteri, kemudian melancarkan pencernaan, meredakan nyeri, terus menurunkan tekanan darah. Nah ini yang kita cari, menurunkan tekanan darah kita, dan kemudian juga menghilangkan stres. Untuk kesehatan kulit juga bagus, terus mencegah penyakit kanker juga. Kemudian yang ketujuh adalah daun buah manggis. Nah ini sangat bagus ini, karena daun buah manggis itu fungsinya diantaranya sama dengan buah mengkudu tadi. Nah dari ketujuh bahan alam yang kita dapatkan tadi, nanti itu akan kita jadikan satu dengan cara kita rajang-rajang menjadi kecil-kecil, kemudian akan kita jemur. Nah setelah kering baru kita rebus, kita konsumsi. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Nanti cara konsumsinya bisa sesuai selera bapak-bapak sekalian, karena ini ramuan ini rasanya agak sepet, jadi bukan pahit. Lain sepet sama pahit itu lain. Jadi sepetnya itu sepet yang berasal dari buah ceplukan, itu yang dominan. Tapi rasanya tidak, ya memang kalau untuk yang belum pernah minum, ini rasanya tidak mengenakkan. Tapi nanti setelah kita minum 2 atau 3 hari turut-turut itu udah terbiasa, dan khasiatnya memang luar biasa. Bapak Ibu boleh cek, jadi sebelum minum ramuan ini, Bapak tes dulu tensinya berapa. Nah setelah minum 2 atau 3 hari setelah minum, bisa kita cek lagi, kita buktikan bahwa ramuan ini memang benar-benar berkhasiatnya sangat bagus untuk tubuh kita. Jadi mulai hari ini berhentilah mengkonsumsi obat-obat kimia, karena obat-obat kimia itu efek sampingnya juga tidak bagus untuk kita. Obat kimia apapun alasannya, dia adalah tetap obat kimia, tetap ada efek samping. Sedangkan ramuan ini adalah ramuan yang tanpa efek samping sama sekali. Efek sampingnya adalah hanya kita semakin sehat, itu saja. Nah seperti itu ya teman-teman. Selamat mencoba, semoga kondisi tubuh kita semakin sehat dengan ramuan herbal yang ada di lingkungan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.